Tidak terasa Pak ya.
Minggu ora mulai-mulai. Mulai-mulai. Emang lembut hampir ya, mulai hampir ya. Ngomong nak Paling
Namun gimana? Orang di makoni. Kan orang kan aja kan. Cek. Sambutan kepala sekolah. Silahkan semua. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'da. Hadratal mukarramin dumateng panjenengan pun Rama Ki Haji Nasrul Arif Abdurrahman dan juga Rama Ki Haji Ahmad Izzuddin LC MSI selaku pengasuh Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang dan juga Ketua Yayasan Syubhanul Watan yang senantiasa kita taklimi dan kita tunggu barokah doaipun. Kepada yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Syubhanul Watan wabil khusus Bapak Muflian Ahmad Kundriya Suro yang senantiasa kami tunggu arahan dan bimbingannya. Tidak lupa kepada seluruh wali kelas, tidak lupa kepada seluruh wali santri yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri rapat via Zoom ini yang senantiasa kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan rapat Zoom tracer studi atau studi lanjut siswa santri Barizan di waktu ini tanpa adanya suatu halangan apapun. Salam dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di dunia hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai moderator pada acara rapat via Zoom kali ini, izinkan saya untuk membacakan runtutan acara yang diawali dengan pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Syubhanul Watan yang akan disampaikan oleh Bapak Muflian Ahmad Kundriya Suro. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu penyampaian beasiswa bidik misi yang akan disampaikan oleh Ibu Mila Afi Yunani. Dan dilanjutkan acara yang keempat yaitu penyampaian beasiswa atau prosedur untuk mendapatkan beasiswa kuliah luar negeri yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Maulana Faik. Maka dari itu untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama kita buka acara rapat pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan kali ini yang akan disampaikan oleh beliau Kepala Madrasah Aliyah Syubhanul Watan yaitu Bapak Muflian Ahmad Kundriya Suro. Kepada Bapak Muflian, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Nasrul Arif selaku pengasuh Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LC selaku Ketua Yayasan Syubhanul Watan, Bapak Ibu pembimbing serta wali kelas angkatan Barizan serta Bapak Ibu wali santri serta santri kelas Barizan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melakukan Zoom meeting melalui dari rumah masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati,
Bapak Ibu yang kami hormati, maka kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta nikmat juga hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sempat berkumpul pada kesempatan hari ini, nanti rekaman pada kesempatan siang hari ini akan kita unggah melalui kanal YouTube sekolahan supaya kita pastikan bahwasanya tidak ada yang ketinggalan informasi terkait dengan perencanaan studi dari kelas 11. Terus selanjutnya Bapak Ibu, salam kita berikan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, dari kami singkat saja terkait dengan perencanaan studi ini, kenapa kok kita dari saat ini kelas 11, karena kami melihat potensi anak-anak kelas 11 saat ini atau angkatan barisan itu sangat luar biasa sekali, sehingga kalau kita persiapkan dari awal dari semester 2 besok tentang perencanaan studi anak-anak ini, kami harapkan apa yang telah mereka angan ataupun cita-citakan bisa mereka capai ketika lulus dari madrasah Aliyah Subhanallah. Kemudian selain daripada itu, perlu kita susun juga rencana supaya anak-anak nanti ketika mau melanjutkan ke perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu betul-betul telah kita rencanakan dari awal. Karena tidak sedikit Bapak Ibu yang bisa, mohon maaf, karena sangat banyak sekali peluang-peluang yang bisa diraih oleh anak-anak kita, apalagi mulai semester depan, anak-anak mulai kita arahkan untuk mulai menghafalkan surat Al-Baqarah, karena sebagai tanggungan nanti sebelum lulus dari madrasah aliyah diharapkan sudah hafal surat Al-Baqarah, dan itu sudah 2 juz lebih sedikit. Dengan modal 2 juz lebih sedikit ini, serta juz 30 yang telah dihafalkan oleh anak-anak ketika di jenjang madrasah aliyah, harapan kami mempermudah anak-anak untuk mencari beasiswa. Nah, adapun cara penerimaan beasiswa dan sebagainya akan bisa melihat teman-teman nanti, tapi pada prinsipnya anak-anak akan kita dorong terus untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jangan sampai hanya karena masalah biaya maupun yang lainnya itu menjadi faktor anak-anak berhenti belajar. Oleh karenanya perlu komunikasi intens antara kami dengan pihak selaku pihak sekolah dengan Bapak Ibu wali santri, sehingga apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan yang ada pada anak bisa kita selesaikan secara bersama. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kami perlu mengapresiasi kepada putra putri Bapak Ibu selaku wali kelas, selaku angkatan barisan yang telah menyelesaikan antologi cerpen, yang mana insya Allah akan kita cetak di semester atau di bulan Januari dan akan kita bagikan ke anak-anak. Hanya saja mohon maaf sekali, sebagai imbal baliknya gitu Bapak Ibu, mohon pengertiannya sehingga untuk nanti ketika kembali ke pondok pesantren pada tanggal 28-29 Desember, anak-anak kami mohonkan untuk membawa buku apapun itu yang tidak yang sesuai dengan tema pesantrenan, supaya nanti bisa kita masukkan ke perpustakaan. Jadi nanti anak-anak akan mendapatkan buku antologi cerpen yang hasil karya tulisan anak-anak itu sendiri, yang mana uang tersebut kita gunakan atau kita menggunakan dana BOS, sedangkan nanti anak-anak mengembalikannya atau menukarnya dengan buku yang bebas yang sesuai dengan tema kepesantrenan. Dari kami cukup sekian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita sampaikan kepada beliau, Kepala Madrasah Aliyah Syubhanul Waton, Bapak Muflan Ahmad Kuntireswara. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan. Mohon maaf, penyampaian informasi beasiswa bidik misi ataupun KIP yang akan disampaikan oleh Ibu Mila Afi Yunani. Kepada beliau kami aturkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Muflihan Ahmad selaku Kepala Madrasah Aliyah Syubhanul Waton dan juga wali santri dari Angkatan Barzan yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, saya Mila Afi Yunani. Di MA Syubhanul Waton saya sebagai pengajar mata pelajaran fisika. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya akan sedikit berbagi cerita tentang pengalaman saya waktu kuliah dulu, yaitu beasiswa kalau yang dulu namanya bidik misi, tapi kalau yang sekarang itu disebut KIP. Nah, sebenarnya bidik misi dan KIP itu sama saja, cuma berbeda namanya. Oke, yang pertama saya mulai dari motivasi saya dulu. Kenapa saya harus memilih KIP? Kenapa saya tertarik dengan KIP? Jawabannya adalah dari keinginan saya sendiri, yang mana saya pengen kuliah, pengen belajar lagi, akan tetapi saya tidak mau membebani orang tua, atau saya pengen kuliah, tapi dengan usaha saya sendiri. Nah, terus dulu dari sekolah saya, kebetulan saya alumni SMA Syubhanul Waton. Nah, dari SMA Syubhanul Waton itu dari pihak guru memotivasi saya, ayo daftar bidik misi. Nah, alhamdulillah saya masuk kuliah itu pada tahun 2019 dan keterima sebagai salah satu penerima beasiswa bidik misi. Kemudian, apa saja yang diperoleh dari bidik misi itu? Yang pertama adalah biaya pendidikan full 100% selama 8 semester. Selain itu, juga mendapatkan biaya kehidupan yang diperoleh selama 8 semester itu. Jadi, sebenarnya biaya kehidupan itu dapatnya setiap bulan, akan tapi untuk sistem penyebaran atau sistem pemberiannya itu dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. Waktu itu saya memperoleh setiap bulannya itu 750. Ya. Kemudian diterima dalam 1 semester sekali. Nah, itu sangat lumayan sekali bagi saya. Saya dulu juga waktu kuliah itu mondok di pesantren ya. Jadi dari uang tersebut saya bisa menggunakan untuk makan, juga membayar syariah pondok gitulah. Kemudian setelah masuk itu ya, setelah masuk itu saya juga bertemu dengan teman-teman yang berlatar belakang sama, yaitu teman-teman yang dari bidik misi itu ada satu komunitas. Nah, mungkin setiap kampus itu ada komunitas sendiri-sendiri. Nah, kita juga bisa saling cerita di situ. Terus, itu kebetulan saya kuliahnya di Universitas Tidar. Oke, untuk bidik misi atau KIPK itu umumnya ada pada universitas negeri. Akan tetapi bagaimana kalau universitas swasta? Universitas swasta juga ada yang memfasilitasi KIPK, akan tetapi tidak semua universitas swasta. Ada beberapa saja universitas swasta yang menyediakannya. Tapi kalau untuk universitas negeri kebanyakan sudah
memberikan fasilitas untuk KIPK itu. Oh ya, kemudian apa lagi ya? Oh ya, kemudian untuk sistemnya bagaimana bidik misi itu, syarat-syarat pendaftarannya mungkin ya. Syarat pendaftaran sering ditanyakan seperti ini. Apakah mahasiswa KIPK itu harus memiliki KIP pada sekolah? Di waktu sekolah jawabannya adalah tidak. Jadi KIPK kuliah itu emang diprioritaskan untuk siswa yang mendapat KIP sekolah. Akan tapi siswa yang tidak mendapatkan juga bisa karena sistemnya adalah mendaftar pada suatu sistem. Jadi seperti daftar akun gitu. Jadi setiap siswa nanti yang mendaftar akan mendaftarkan atau mempunyai akun sendiri-sendiri. Nah, nanti didaftarkan pada atau disinkronisasi dihubungkan dengan misal mendaftar SNBT atau SNBP seperti itu. Nah, kalau udah mendaftar, nanti otomatis udah tersambung. Kemudian setelah keterima di suatu universitas, kita tidak langsung menerima uangnya, akan tetapi masih diseleksi. Kenapa diseleksi? Karena tidak semua pendaftar bidik misi itu, pendaftar KIPK itu diterima, akan tetapi diseleksi terlebih dahulu. Nah, sistemnya seleksi itu bagaimana? Sistem seleksinya yaitu tergantung pada kampus masing-masing. Nah, kan kita udah upload berkas-berkas atau dokumen seperti foto, seperti pembayaran pajak, slip gaji. Nah, itu dari kampus nanti akan menyeleksi, terus datang ke rumah juga, menyeleksi atau melihat bagaimana kondisi rumahnya. Kemudian setelah itu baru dari kampus mengumumkan siapa saja yang mendapat bidik misi atau KIPK itu dan siapa yang tidak. Berarti tetap ada kemungkinan kalau mendaftar itu tidak menerima. Kenapa seperti itu? Karena KIPK atau bidik misi itu diprioritaskan untuk siswa yang kurang mampu akan tetapi memiliki prestasi yang lebih. Akan tetapi jika misal kita tidak menerima, tidak lolos KIPK itu masih banyak beasiswa lain yang bisa dikejar pada kampus-kampus. Akan tetapi kalau sudah menerima bidik misi itu biasanya beasiswa lain ada yang bisa, tapi ada yang tidak. Seperti misalnya peraturannya atau persyaratannya tidak sedang menerima beasiswa lain seperti itu. Akan tapi menurut saya sendiri dari bidik misi itu sudah lumayan, sudah mendapat uang jajan, udah bisa bayar kos sendiri. Ya mungkin kalau ada kebutuhan cuma tambahan sih. Mungkin seperti itu pengalaman dari saya. Sekian dulu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bu Mila Viyunani terkait pemaparan beasiswa bidik misi atau KIPK. Monggo kalau seandainya dari wali santri atau teman-teman santri yang kebetulan sudah masuk ke Zoom, bila ada pertanyaan mengenai mekanisme ataupun persyaratan untuk mengikuti bidik misi ataupun apapun yang masih berada di ranah bidik misi, bisa ditanyakan ke Ibu Mila Viyunani. Monggo pada Bapak Ibu kita berusaha
jangan sampai rapat kali ini berjalan pasif nggih. Monggo. Kalau semanggakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya, Mas. Oke, sampun Pak, monggo. Oke, terima kasih waktunya dan kegiatan siang ini. Saya walinya Adib dari Oh nggih, Mas Adib. saya tanya Mas Adib, katanya ingin masuk sekolah kedinasan kayak STAN. Oh nggih. Kira-kira difasilitasi apa enggak di madrasah untuk minimal cara belajarnya, kemudian bagaimana bisa mengakses informasinya. Syukur-syukur ada bimbingan untuk bisa masuk ke sana. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, izin Bapak untuk kita tampung terlebih dahulu, monggo. Kita beri kesempatan kepada wali santri lain untuk bisa berinteraksi dengan kami. Oke, terima kasih. Izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan ataupun hasil dari pertanyaan dari Bapak Wali Adib, bahwasanya Mas Adib ini berminat untuk melanjutkan studi di sekolah kedinasan. Ngeten leres Pak J? Nggih, ngeten. Monggo Ibu Mila Afi, kalau semanggakan. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Wali dari Mas Adib nggih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Untuk fasilitas dari kami, tentu dari kami akan membantu setiap anak itu akan sebelumnya setiap anak itu akan kami petakan dulu di mana minatnya, kemudian di mana inginnya itu akan ke universitas mana, akan ke kedinasan, atau bahkan ke luar negeri, insya Allah akan kami petakan terlebih dahulu. Nah, nanti dari kami itu akan ada langkah-langkahnya, akan mencarikan informasi, terus ya itu mencarikan informasi, terus akan membantu bagaimana administrasinya, bagaimana pendaftarannya, kemudian juga dari kami akan ya seperti yang sedang dilakukan pada waktu liburan ini, kami mengumpulkan beberapa data atau dokumen yang perlu dipersiapkan untuk ke perguruan tinggi untuk mendaftar itu. Nah, jadi pada waktu liburan ini kami akan mengumpulkan data-data Unggulan SW22. Unggulan SW22. Apa aja yang diperlukan atau apa aja yang dibutuhkan untuk mendaftar. Jadi nanti waktu pendaftaran, misal pendaftaran itu kan umumnya dibuka pada bulan Januari, Februari, Maret gitu kan, nggih. Nah, nanti pada bulan itu posisi anak sudah di pesantren, kita dari pihak sekolah sudah siap untuk datanya dan siap untuk
menemani atau memfasilitasi siswa untuk mendaftar ke universitas yang diinginkan. Seperti itu, Bapak. Izin menambahi nggih, Ibu Mila dan juga Bapak Wali Adib terkait kegiatan ataupun studi lanjut pasca menyelesaikan pembelajaran di MA. Seperti yang ada di surat edaran yang sudah diterima insya Allah sudah diterima Panjenengan sedaya, kami lampirkan beserta perizinan pulang kemarin. Jadi di situ selain buku yang dikumpulkan untuk angkatan barisan, kita juga memintakan buat setidaknya itu santri itu mempunyai pandangan setelah menyelesaikan studi di MA Subhanul Waton, si santri itu mau target kemana, mau ke luar negeri ataupun di PTN lain. Nah, kita dibantu Pak, Bu, Bapak Ibu Wali Santri untuk memintakan anak untuk mengisi tracer studi yang nanti kita dapatkan hasil anak itu mempunyai angan-angan ataupun kerentak mau ke PTN ini yang hasilnya kita petakan, kita kelompokkan untuk mencapai target yang diharapkan untuk masuk syarat ke PTN tersebut itu melalui apa, nanti kita kumpulkan jadi satu rumpun. Atas ngeten Pak. Terlebih juga yang alien sudah angkatan kakak kelasnya dari angkatan barisan, yaitu angkatan alien sudah dilaksanakan. Alhamdulillah yang ada yang mau masuk ke dinasan ada, yang mau ke luar negeri ada, ke PTN lain ada, PTN swasta ataupun PT perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi nasional ada semua Pak. Yang mau mondok pun ada, alhamdulillah. Yang kita harapkan yang barisan pun seperti itu. Nanti kita bantu dari mempersiapkan diri untuk SDM-nya siswa, kita push lagi Pak, ngoten niku. Dan kita juga sediakan fasilitas untuk selama anak di rumah ataupun di sela-sela kegiatan di madrasah, kami himbau untuk setidaknya anak-anak itu bisa membuka wawasan terkait aku itu sebenarnya itu hirohnya di mana toh. Mau lari, mau kuliah, mau milih prodi apa, setidaknya mereka punya gambaran. Maka itu kita di sela-sela pembelajaran kita persilahkan anak-anak untuk membuka wawasan terkait kampus-kampus luar seperti apa. Kados ngoten, Pak. Sampun cekap, Bapak? Nggih, terima kasih Bapak. Nggih. Monggo kita semanggakan dumateng Wali Santri Lintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking wali dari Maulana Firki Anahad Demak, Pak. Oh, nggih, Mas Firki, nggih. Monggo, Pak. Nggih, kula kan ada pertanyaan sedikit nggih. Nggih, monggo. Mas Maulana ini kan jujur mawon piyambake ini kepengin lulus dari SW. Dan sewu Pak, saged langkung keras malih. Mas Maulana niku kan mungkin nak lulus saking SW. Nggih. Kan ada keinginan sing yakin lah kepengen dados AU. Oke. Sesuai napa pelajarannya piyambake kan matematika. Nggih. Karena kan kadang mikir AU ini kan nggih biayane ngatas piyambak lah kathah ya. Leres. Ya, saumpami ngangge ngagem jalur santri niku enggak saged minimalis biaya, Pak. Ya. Lagi niku keinginannya kan niku, tapi ya saumpami kok buatan lolos, yang niku mendapatkan beasiswa kuliah yang sesuai jurusan. Enggak ngoten. Istilahnya piyambake ten MIPA nggih, mengke kuliah kepengin ten MIPA, tapi keinginan awalnya niku ten AU.
Mm-mm. Tetap teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dari pertanyaan Bapak Wali Saking Pak Mas Firki menika, pilih Mas Firki itu mempunyai keinginan untuk masuk ke angkatan udara ya Pak. Nggih. Iya. Izin membantu nggih Pak untuk menjawab keinginan Mas Firki menika. Nggih. Pak Irul. Bisa ngeten. Dari keinginan dari apa? Step awal Mas Firki menika, Mas Firki menawi mboten itu kan nggih. Wonten MIPA nggih. Nggih, nggih Pak. Nah, nggih. Niku langkah awal sampun pikantuk, nggih sak sampunipun setunggal. Dari kami pun mempersiapkan menawi bimbingan fisik menika nggih jadosipun lari-lari mriki pun asring nganulah menapa naminipun asring nggih kados mempersiapkan kegiatan pagi ngoten niku insyaallah pun beberapa anak rutin. Nah, mungkin kita selaraskan dulu untuk kegiatan seperti itu kita kumpulkan lagi. Ya, seperti salah satunya mengikuti Pagar Nusa itu mewujud olah badan nggih, olahraga nggih. Itu satu. Nggih. Untuk selanjutnya untuk informasi tetap kita bantu Pak, tapi nun saya menawi pembiayaan dan lain-lain kita sebatas masih kalau seandainya ada beasiswa kita usahakan kita sampaikan ke wali santri ataupun ke santri yang bersangkutan Pak. Tapi ya kami tidak menutup kemungkinan misalkan ternyata nggak lolos seleksi kan keinginannya itu kuliah di sesuai jurusan dia. Dalam arti kuliah di IPA. Di matematika lah, di matematika. Soalnya kan kemarin tak saranin, Kak, kok kenapa nggak condong ke beasiswa luar negeri? Alasannya di luar negeri itu nggak ada jurusan yang matematika katanya. Makanya dianya itu inginnya fakultas negeri ya ada jurusan matematika. Minimal pendidikan matematika lah. Alhamdulillah. Siap. Untuk informasi ketersediaan prodi matematika di luar negeri, insya Allah kita berikan informasi wawasan kepada seluruh angkatan barisan terlebih dahulu Pak, ya. Karena merupakan ini tahap awal kita dipertemukan, terlebih juga membahas kegiatan studi lanjut ya, pasca Mas Firki ataupun santri-santri barisan ini kelas 2. Nah, alhamdulillah nanti kita sampaikan untuk wawasan perguruan tinggi luar negeri. Kita bahas sesi setelah ini Pak. Tapi juga ya Mas Firki itu jumbo kalau seandainya masuk ke ke prodi ataupun prodi matematika ataupun ke MIPA itu insya Allah sudah punya bekal Pak. Dalam artian sudah linear masuknya lurusnya itu lurus ke depan dari MIPA mau ke guru IPA itu masih satu rumpun masih linear gitu nggih. Nanti kita bantu untuk mekanisme pendaftaran PTN dan juga beasiswa dan lain-lain. Tapi untuk KU non sewu kita masih minim informasi masih naik tangga Pak sebenarnya. Ya. Soalnya kan itu emang cita-cita dari kecilnya sih. Manje. Ngibitnilah mulki manji menawi merginipun. Amin. Amin. Kang bahkan Mbak lagi sami kula rencana-rencana mriki nyuwun data ingkang kaos ingkang Gusti Allah menika napa ingkang dadosaken paling lari dados ingkang sae mugi dipun ijabah. Ngaten Bapak? Nggih, kesuwun. Nggih, sakunderipun. Kadosipun sampun cekap nggih punapa wonten malih? Sampun, Pak. Anjih. Monggo yang wali santri itu bila ada pertanyaan yang sekiranya masih berada di ranah beasiswa bidik misi ataupun KIP. Kalau dirasa sudah cukup, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan atau penyampaian beasiswa kuliah di luar negeri, Bapak Ibu. Yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak oh nggih, break nggih.
Sembari menunggu pemateri, mohon izin untuk ke belakang dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Faik. Sebelumnya segala puji kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa semoga tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad Al-Fatih lima wal Fatih lima sahabat nasrul haq wal hadi ila siratal mustaqim. Yang saya hormati Bapak Muflihan selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Subhanul Waton. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menceritakan sedikit pengalaman ya. Sebelumnya mungkin saya harus perkenalan tentang background saya. Saya itu dulu sekolah di SMK Subhanul Waton, tepatnya di angkatan keempat, adalah masuk 2010, kemudian lulus tahun 2013. Nah, di situ angkatan sebelumnya itu belum ada informasi untuk kuliah di luar negeri. Nah, pada angkatan saya itu ada informasi, di mana informasi itu yaitu kuliah di Yaman, di Hadramaut, tepatnya di Universitas Al-Ghaf. Di situ saya mencoba untuk tes dan ternyata gagal. Akhirnya saya kursus bahasa Arab sebentar dan langsung berangkat ke Yaman, walaupun kursnya baru 3 bulan. Ternyata di Yaman itu saya dulu tidak bisa langsung kuliah karena kemampuan bahasa Arab baik komunikasi ataupun baik komunikasi maupun Indonesia itu menulis ataupun kemampuan membaca teks bahasa Arab. Itu persiapannya relatif cepat, yaitu 1 tahun. Kemudian di Al-Ghaf itu mungkin bisa saya bilang salah satu universitas paling favorit di Yaman, khususnya Hadramaut, karena di situ pertama mungkin kenapa banyak yang tertarik di Al-Ghaf. Pertama karena memang alumninya sudah menyebar di Indonesia dan berdakwah, seperti Buya Yahya, itu beliau dari Al-Ghaf juga. Kemudian sistem di sana di Al-Ghaf itu 1 tahun pertama kita belajar di Mukalla, itu ibu kotanya Hadramaut. Kemudian tahun kedua sampai tahun kelima, jadi di sana itu sistemnya pakai tingkatan, jadi tingkat 1 sampai tingkat 5. Jadi di Al-Ghaf itu kuliahnya jenjangnya 5 tahun, normalnya memang 5 tahun. Jadi kalau di Indonesia bisa diibaratkan 10 semester. Untuk pelajarannya di sana itu pertama mahasiswa dipersilakan untuk memilih fakultas. Ada fakultas hadis, ada syariah, ada juga syariah wal qunun. Syariah wal qunun itu sekaligus mempelajari undang-undang
yang kontemporer. Nah, saya kebetulan syariah, itu utamanya mempelajari fikih. Mungkin kalau anak-anak minatnya ada di fikih, itu bisa didorong untuk masuk ke fakultas syariah. Kemudian sistem belajar di Al-Aghaf, yaitu kita memakai kitab salaf. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan pondok, hanya saja sistemnya sistem perkuliahan dan diampu oleh dosen-dosen yang mumpuni. Seperti di sana ada Syekh Ali Baudun, beliau adalah Mufti Tarim. Ada juga Syekh Ali Khatib, beliau juga salah satu Mufti Tarim. Dan salah satu mungkin ya saya ceritakan kelebihan di sana itu, Bapak Ibu apabila anaknya sampai di sana itu tidak perlu khawatir nanti anak-anak akan banyak bolos ketika kuliah. Kenapa? Karena di sana itu absennya benar-benar tertib. Artinya 70% anak itu harus berangkat. Termasuk izin sakit itu masuk ke kuota yang 30% anak-anak diizinkan untuk tidak kuliah. Kenapa saya sampaikan? Karena tidak semua universitas di Timur Tengah itu mewajibkan anaknya masuk. Mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu pernah melihat film apa itu, yang film mahasiswa Mesir itu, yang nggak lulus karena jualan tempe. Nah itu sangat relate. Kenapa? Karena banyak dari teman saya itu malah fokus ke bisnis. Nah itu salah satu keunggulan di tempat saya, yaitu anak-anak diwajibkan masuk, karena ada sebagian yang anak-anak bakat masuk ketika ujian toh. Kemudian salah satu yang kedua mungkin kelebihannya yaitu di sana diwajibkan untuk membuat skripsi berbahasa Arab atau mentahqiq kitab. Jadi sebagai informasi, tidak semua S1 jurusan agama Timur Tengah itu wajib membuat skripsi. Kalau di Indonesia kan sudah umum, namanya S1 ya harus skripsi. Kalau di Timur Tengah enggak. Nah, di Al-Aghaf itu wajib. Jadi wajib memakai skripsi bahasa Arab. Dan juga yang paling penting itu anak-anak atau mahasiswa itu bisa memilih tahqiq. Tahqiq itu mungkin salah satu keahlian yang dibutuhkan untuk Indonesia akhir-akhir ini. Karena saya sering lihat itu banyak para pentahqiq handal yang muncul akhir-akhir ini, dan ini sangat dibutuhkan oleh penerbit-penerbit kitab. Ini mungkin keahlian yang langka. Kemudian juga di Al-Aghaf itu kita diperbolehkan atau dipersilahkan untuk nyambi belajar di lembaga pendidikan lain, seperti di Darul Ghuraba itu minatnya di hadis. Ada juga di Al-Idrus itu di sana mempelajari qiraah hasyarah. Jadi selain belajar syariah, kita juga dipersilakan untuk mempelajari fan ilmu lain apabila waktunya itu masih senggang. Ya. Kemudian salah satu yang harus saya sampaikan juga adalah Bapak Ibu nggak usah takut di sana itu nanti ketika kuliah, oh nanti anak-anak jadi akidahnya beda atau amalannya beda, karena di Tarim atau di Hadramut sendiri itu persis amalan-amalan yang kita saksikan sehari-hari itu seperti di Jawa atau di Indonesia, seperti tahlilan, kemudian haul, yasinan, itu istighosah itu sangat sering kita dapati dari penduduk sana, karena memang itu salah satu adat budaya di sana. Jadi itu untuk menepis keraguan atau kekhawatiran Bapak Ibu, misalkan di sekolah sampai sana itu nanti takutnya pulang-pulang jadi ekstrim atau gimana. Kemudian di sana juga mahasiswa Indonesia sangat aktif, di samping belajar mereka sangat aktif membuat organisasi-organisasi yang membuat skill kita bertambah. Seperti saya contoh, saya dulu ikut organisasi Agapos, itu adalah tentang kejurnalistikan. Ada juga organisasi PPI, itu organisasi di bawah Kedubes langsung. Itu mungkin yang saya sampaikan. Kemudian untuk biaya itu terjadi sedikit perbedaan antara zaman saya dan sekarang. Kenapa? Karena di zaman sekarang itu Yaman sedang mengalami krisis, maka untuk beasiswa khusus tahun kemarin itu ditiadakan.
Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena ternyata setelah saya hitung-hitung, itu biaya kuliah di sana itu tidak jauh dengan di Indonesia. Ya. Tadi saya sempat hitung tuh biayanya sebulan kalau dipukul rata itu hanya keluar uang 2 juta. Itu sudah tiket berangkat, tiket pulang, makan 3 kali sehari, kemudian fasilitas asrama, biaya pendidikan. Hanya mungkin nanti untuk tambahan uang itu hanya mungkin untuk membeli kitab atau untuk jajan tambahan, itu belum termasuk ke yang 2 juta per bulan itu. Akan tetapi mungkin untuk biaya pertama itu memang agak berat, yaitu sekitar $5.000 atau 80 juta. Tapi itu 80 juta itu sudah saya kalkulasikan menjadi 2 juta per bulan tadi, tapi hanya saja itu dibayar di awal. Karena itu menyangkut dengan dokumen mahasiswa seperti terjemah dan ijazah legalisir dari Duta Besar, dari Kementerian Luar Negeri, kemudian pajak izin tinggal atau biasanya perpanjang visa untuk 1 tahun pertama, dan juga jaminan tiket kepulangan, karena pihak kuliah tidak mau mengambil resiko anak-anak itu nanti karena terlalu kerasan di sana akhirnya nggak mau pulang, makanya ada tiket jaminan pulang, karena memang banyak didapati mahasiswa itu yang terlalu kerasan di sana. Ya, mahasiswa Indonesia memang terkenal sangat unik-unik, ada yang beli motor sendiri, ada yang nikah di sana. Nah itu makanya pihak kuliah harus mewajibkan anak itu membayarkan tiket jaminan pulang supaya kalau ada apa-apa nanti bisa dipulangkan. Itu jadi saya sampaikan ya biar nggak salah paham. Yang $5.000 itu tadi dibayarkan di awal atau 80 juta, kemudian untuk selanjutnya itu membayar 7.200.000 per tahun. Kemudian sekitar $50 untuk perpanjang visa. Nah itu saya jumlah, kemudian saya bagi menjadi 5 tahun, saya bagi lagi 12, itu ketemunya 1 bulan cuma 2 juta. Nah itu saya rasa harga yang cukup terjangkau apabila dibandingkan dengan kuliah di Indonesia. Hanya saja untuk beasiswa memang sampai saat ini belum ada lagi. Mengatakan mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari wali santri, bisa ditanyakan, monggo. Izin Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari orang tuanya Eza Hikam Akori, Mas Eza Hikam, Jakarta. Oke. Ini saya Mas. menyimak dari tadi cukup. Non sewu Pak, suara bisa dinaikkan lagi nggih? Kok Suara kebetulan kok. Nggih. Sudah besar ini. Jangan-jangan emang sinyalnya kan tadi bilang terus. Sudah dengar Pak? Dengar Pak? Nggih Pak. Terdengar? Dengar nggih. Ya, saya dari tadi menyimak diskusinya, saya menyimak informasinya. Saya cukup sangat tertarik dengan ini karena saya melihatnya Eza Hikam itu cukup tertutup ya dengan kita soal melanjuti ke kuliah kemana. Nah, beberapa waktu lalu Eza sempat bicara sama saya ingin kuliah di PTN, perguruan tinggi negeri. Nah, cuma memang kan karena saya lihat mengakukan soal kemampuannya cukup lemah kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya Eza, anak saya ini Eza, saya berharap dia mau kuliah di PTN. Kalau memang ada peluang di luar negeri, saya cukup tertarik dengan tadi apa yang disampaikan. Cuma pertanyaan saya, apakah kita boleh memilih atau memang sudah tersedia sehingga kita hanya mengikut saja? Terus saya izin bila bisa dikasih informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Pak. Tidak terdengar ya? Terdengar Pak. Saya ulangi ya. Nggih. Ya, gini. Saya dari tadi menyimak dan saya cukup sangat tertarik soal ini karena saya lihat Eza itu
cukup tertutup dengan kita soal keinginan dia melanjutkan ke kuliah, ke kuliahan. Nah, cuma beberapa waktu lalu Eza sempat bicara ingin kuliah di PTN di dalam negeri, di sini di Indonesia. Cuma saya tadi kalau mendengar dari peluangnya ke luar negeri, saya cukup tertarik itu kalau dengar dan lihat biaya-biaya tersebut. Cuma yang saya ingin tanyakan, apakah kuliah di luar negeri kita milih atau memang ada pilihan dari pondok dan sehingga kita bisa mengikuti hanya mengikuti saja arahannya. Mohon penjelasan nih. Terima kasih. Oke, makasih. Itu pertanyaannya Pak. Jadi maaf sebentar nih ada gangguan. Bisa dua ya, mohon maaf sebelumnya ya Pak, untuk apakah anak-anak itu ada diarahkan di sekolah apa mereka berhak untuk menentukan sendiri. Jadi mungkin nanti pertama kita tanyakan minat anaknya dulu karena memang minat anak ini sangat beragam ya. Kemudian nanti apabila sudah diketahui minat anak ke situ dan memang punya kemampuan untuk ke situ, nah nanti bisa difasilitasi oleh pihak sekolah. Misalkan tertarik di agama atau tertarik di pendidikan atau kuliah di yang lain itu nanti bisa kita carikan informasinya. Jadi bantuan dari pihak sekolah hanya meliputi niku Pak, pertama menyaring minat anak, melihat kemampuannya, kemudian memberikan informasi tentang pilihan-pilihan universitas atau beasiswa yang bisa mereka ambil. Atau mungkin bisa nanti ada tambahan dari Bapak Nalal. Modelnya ini ada ini dulu ya, ada semacam kayak tes dulu ya anak-anak ya, penjaringan ya Pak. Penjaringan untuk di kualifikasi gitu ya. Ya sama Mbak. Ya, jadi nanti modelnya ada penjaringan ya, ada seleksi dulu ya, di kualifikasi baru setelah itu setelah ditemukan masing-masing kecenderungan bakatnya baru diarahkan gitu ya. Atau gimana? Maaf nggih Pak, untuk pertanyaan tab saya ini nggak bisa mendengarkan suara Bapak, makanya saya agak bolak-balik ke sana. Iya. Mungkin sinyal ya Jakarta nggak bisa ya. Sekarang. Izin ditukar ya. Nggih Pak, mohon maaf tidak nyamanannya nggih. Ngapunten nih, mungkin pertanyaannya bisa diulang Pak. Ngapunten. Ya, gini, saya tadi kan menyimak cara ikut sinyal memang hilang ya, masuk keluar. Cuma saya tertarik soal ini karena saya lihatnya Eza itu agak tertutup soal ini. Jadi saya sempat beberapa kali saya nanya beberapa waktu dia ingin masuk ke PTN sebenarnya. Cuma kalau dari penjurusannya kelihatannya belum memastikan gitu, belum masuk kemananya. Tapi saya tadi mendengar penjelasan ke luar negeri, saya jadi tertarik juga. Nah, pertanyaan saya, apakah itu diseleksi atau memang anak itu mengajukan? Untuk apabila mungkin ya anak belum ada minat ke situ, atau mungkin dan jenengan terbuka kemungkinan untuk menyekolahkan anak ke luar negeri, kemudian itu bisa diberi motivasi dan dari kita itu tidak membatasi atau tidak menyeleksi siapa saja yang ingin misalkan pengen kuliah ke luar negeri itu bisa kita fasilitasi. Artinya tidak ada seleksi dari sekolah, terutama luar negeri ya, karena luar negeri ini itu nanti syarat-syaratnya beda. Mungkin pengen ke Turki atau ke Mesir, ke Yaman itu
ada nanti mungkin bimbingannya dari kami. Adapun untuk ke dalam negeri itu saya tidak tahu informasinya. Justru kalau luar negeri itu dari sekolah tidak mengadakan seleksi, karena itu nanti jadi gini Pak, sesuai pengalaman saya itu anak-anak itu rata-rata banyak yang tergesa-gesa dalam menentukan universitas dan mereka tergesa-gesa untuk segera masuk kuliah. Jadi mereka itu rata-rata tidak mau untuk menunda 1 tahun 2 tahun untuk persiapan. Nah itu mungkin salah satu kalau bisa saya sebut penyakit anak-anak itu kesusu. Jadi pengalaman dari saya pribadi itu saya dulu menyiapkan 2 tahun lebih untuk masuk ke luar negeri. Jadi kalau memang ada minat ke situ ke depannya itu nanti mungkin ada kelas persiapan terlebih dahulu. Karena untuk kemampuan bahasa itu membutuhkan waktu, kan kemampuan menulis, membaca, berbicara atau mendengar dalam bahasa lain itu kan setiap anak berbeda-beda. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sesuai pengalaman saya, Pak. Iya. Kalau berarti nanti ada semacam penjaringan gitu ya, apa namanya tuh qualification bakat gitu ya. Setelah itu baru ditentukan anak ini mau masuk kemana atau gimana ini? Saat Enggak ada seleksi khusus dari kami, Pak. Terutama dalam luar negeri itu enggak ada. Hanya kami malah membantu. Misalkan ada anak kurang bisa berbahasa Arab tapi dia sangat minat di sana, ya nanti kita bantu, entah kita yang mengadakan pelatihan itu atau mungkin kita salurkan dengan lembaga lain yang memang bisa mempersiapkan keahlian dasar sebelum masuk ke universitas tersebut. Jadi di luar negeri itu tidak ada seleksi dari madrasah, tidak ada. Oke. Mulainya kapan itu, Ustaz, untuk mendampingi anak-anak? Nah, itu semakin awal semakin baik, Pak, karena waktu persiapannya menjadi lebih panjang. Misalkan untuk baru kelas barisan, ya, kelas 11, sudah punya cita-cita misalkan ke Turki, ke universitas ini, jurusan ini. Nah, itu kan dia sudah fokus, artinya dia bisa nyicil untuk bekal ke sana, itu dia sudah nyolong start lah dari kelas 11. Jadi semakin cepat, semakin baik. Hanya saja nanti memang perlu dikomunikasikan apakah anak-anak itu memang benar minat dan mau di sana gitu. Makasih, Ustaz. Makasih. Ya, sama-sama. Monggo pada wali santri lain, kami persilakan untuk bertanya terkait tema kegiatan kita, yaitu sekarang di sesi penyampaian beasiswa kuliah luar negeri. Monggo.
Enggak. Kalau dirasa sudah cukup, mungkin kita sudah ini pertemuan pada sore hari ini. Rangkaian sesi telah kita laksanakan dengan penuh hikmat, terlebih juga tadi diawali dengan sambutan dari Kepala Madrasah, dilanjutkan acara beasiswa penyampaian beasiswa bidik misi, dan juga penyampaian beasiswa kuliah di luar negeri. Semoga ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu wali santri terkait tracer studi ataupun rencana studi lanjut putra-putrinya pasca melaksanakan pembelajaran di MA di penelitian kami. Mungkin kita sudahi untuk pertemuan pada sore hari ini. Kita harapkan kita dipertemukan kembali untuk bertemu lagi, bermuajah bersama, membahas kegiatan-kegiatan yang insya Allah masih panjang Bapak Ibu. Sekiranya itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak Ibu ataupun teman-teman santri yang sudah masuk ikut serta dalam kegiatan ini untuk bisa meninggalkan Zoom dan juga bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Suwon. Izin keluar. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Oh isih lebu suarane. Hah? Pak Syib nyen baweh kok.